Balik lagi nih sama Muiza. Muiza masih reunian sama sobat-sobat Miau di rumah kucing Abah Juna di Bekasi, Jawa Barat. By the way, sobat-sobat Muiza tahu nggak sih kalau kucing juga punya hari raya? Sejak 2002 silam, tepatnya tanggal 8 Agustus, diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia. Wah, keren kan? Nah, dilansir dari laman tribunnews.com, Hari Kucing Sedunia ini tercipta bertujuan untuk merayakan persahabatan bagi manusia dengan kucing. Selain itu, di beberapa negara, Hari Kucing Sedunia dirayakan untuk memperbaiki kesejahteraan kucing-kucing. Dalam merayakan Hari Kucing Sedunia, sobat semua nggak boleh dong kalau nggak kasih kado. Miau. Nah, kalau Abah, bagaimana sih memperhatikan kesejahteraan para kucing? Kalau memperhatikan aspek mereka sih di sini yang pertama tempat ya. Satu, mereka harus terlihat tempat itu nyaman. Kebersihan terutama tempat, luasnya tempat. Yang jelas mereka harus nyaman. Baik itu luas ataupun sempitnya tetap baik dalam kandang ataupun di dalam rumah mereka harus nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan. Itu udah pasti mereka harus terjamin makanannya pagi, sore, malam itu harus rutin. Dan itu harus terjadwal. Jadi tidak asal memberikan makan, pokoknya tetap dalam jadwal ataupun pola makan yang bagus. Vitamin, pemberian vitamin baik itu vitamin untuk daya tahan tubuh, untuk mencegah penyakit, itu yang paling penting. Dan mengecek satu persatu juga, istilahnya itu apa, mengabsen ya. Jadi si A, si B, si C kondisinya kalau lagi murung, kalau apa. Terus untuk kucing-kucing yang gondrong itu minimal dalam 2 minggu itu harus mandi. Kukunya, kupingnya, matanya. Karena yang kita ambil itu memang kucing-kucing yang kurang sejahtera di luaran. Nah, masuk ke sini kita benar-benar usahakan dan memang harus lebih nyaman, lebih sejahtera. Itu aja sih. Lalu biaya hidup para kucing dapat dari mana, Bah? Nah, untuk biaya hidupnya, satu kita harus yakin dulu sih sebetulnya bahwa rezeki itu sudah ada yang atur. Nah, biaya hidup dari kurang lebih sekarang 213 ekor, satu Abah harus kerja. Karena itu komitmen. Harus tanggung jawab, harus punya rasa bahwa kita itu tidak hanya ngambil, tapi tidak memikirkan pekerjaan kita. Tetap ada pekerjaan pribadi yang harus kita cari, ataupun daripada sahabat-sahabat yang memang ada di media sosial yang istilahnya tergerak, terbantu untuk menjadi donatur, untuk menjadi relawan. Jadi ada beberapa kawan yang memang dia memiliki rezeki lebih dan dilimpahkan ke RKAJ atau ke rumah kucing Abah Juna untuk membantu terutama yang sakit gitu, terutama yang sakit yang harus dibawa ke dokter, yang harus dioperasi, pokoknya yang harus dengan medis dan di atas kemampuan Abah, baru Abah open donasi, mengajak sahabat-sahabat untuk menyalurkan rezekinya untuk mereka. Tapi yang paling utama tetap kita harus punya pekerjaan yang rutin, yang menghasilkan. Jadi tidak hanya mengandalkan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri, kita harus di-up terus supaya mereka tetap sejahtera. Nah, kalau begitu jadi kebayangkan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk kucing-kucing dalam merayakan Hari Kucing Sedunia. Misalnya, pertama, menjadi sukarelawan di pusat penyelamatan kucing seperti yang dilakukan Abah Juna and the Gangs ini. Mulia banget loh sob, bisa ditiru nih. Yang kedua, sobat semua bisa juga menyumbangkan makanan dan selimut. Jika sobat punya peliharaan, jangan lupa kasih camilan kesukaannya. Yang tak kalah penting adalah mengajak mereka bermain. Kisah kucing ternyata sudah ada sejak perkembangan peradaban Islam loh sob. Wah, jelas sudah lama banget ya sob. Masya Allah. Selain itu, sahabat Nabi Muhammad SAW memberi teladan ihwal kasih sayang pada binatang, salah satunya kucing.
Di dunia Islam muncul loh julukan Abu Hurairah atau Bapak Kucing kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Syahir Ad-Dausi. Dalam buku para sahabat Nabi SAW karya Dr. Abdul Hamid As-Suhaibani dituliskan, "Dulu aku menggembala domba-domba keluargaku dan aku membeli seekor kucing kecil. Pada malam hari aku biasa meletakkan kucing di sebuah pohon, sedangkan di siang hari aku membawanya pergi bermain. Dengan itu mereka memanggilku Abu Hurairah." Wah, Muiza sampai terkagum loh. Masya Allah, keren banget deh. Jadi intinya kucing sudah ada sejak dahulu kala dan jadi hewan kesayangan Rasul. Sekali lagi dong, bareng-bareng bilang, wah, Masya Allah. Wah, sob, ini informasi satu lagi penting juga nih, terutama buat sobat di rumah yang mau pelihara kucing tapi masih bingung mau jenis apa. Ayo disimak ya. Pertama, kucing Persia. Jenis kucing ini merupakan kucing yang paling terkenal dan banyak dicari. Mereka memiliki ciri khas rambut yang panjang, lebat, berwajah bulat, serta hidungnya yang pesek. Oh ya, kucing ini diberi harga sekitar 500.000 sampai 2 juta sob. Jadi yang mau merawatnya harus siapin budget khusus ya. Kedua, ada kucing Angora. Berbulu putih seperti salju, kucing ini juga banyak peminatnya. Selain karena bulunya yang menarik perhatian, hewan ini juga aktif dan lincah. Cocok banget nih buat sobat di rumah yang lagi cari teman main. Bisa banget sama kucing Angora. Oh ya, sekadar pengingat, kucing ini dibanderol dengan harga 1 juta sampai 2 juta rupiah sob. Cukup menguras kantong ya. Miau. Yang ketiga, ada kucing Sphinx. Kucing ini memiliki penampilan fisik yang beda banget sama kucing biasanya. Kucing ini sangat mencolok karena berjenis keturunan tanpa bulu. Wah, Masya Allah. Kucing yang diadopsi dari nama patung di Mesir ini merupakan kucing aktif, manis, dan pintar loh sob. Untuk harganya jangan kaget ya, karena mahal banget tuh. Harganya mencapai 15 juta rupiah per ekornya. Wah, mahal ya. Sebenarnya masih banyak nih jenis kucing yang lain. Intinya cari kucing yang kayak Muiza aja deh, imut, lucu, dan pintar.